Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dipertemukan di pagi ini dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah teladan bagi orang lain. Karena itu, marilah kita selalu melakukan hal yang benar dan baik. Pendeta Anita Nababan Malonda akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas anugerah yang indah di hari yang baru ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat tanamkan dalam hati kami, sehingga kami dapat berubah seturut dengan kehendak-Mu. Hai, dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang diberkati dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita dalam Embun Pagi. Saudaraku yang diberkati dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau merintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dikasihi Tuhan, tema renungan kita di pagi hari ini adalah menjadi teladan. Berbicara tentang teladan, ada hal penting yang harus dilihat di sana. Bicara teladan berarti juga kita berbicara tentang nilai hidup. 4 orang berkumpul sambil tertawa menendang kucing. Kucing itu menangis, meringis, kesakitan sampai mati. Dan bagi orang-orang yang ada di lingkungan tersebut mungkin itu hal yang biasa, tapi belum tentu bagi orang-orang ada di lingkungan yang berbeda itu adalah hal yang menyakitkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini adalah salah satu contoh nilai hidup. Nilai hidup adalah kualitas yang kita anggap ideal untuk menjadi sifat, watak, dan kepribadian kita. Nilai hidup yang kita pelajari, nilai hidup yang kita anut akan menumbuhkan karakter kita, citra diri kita, dan tujuan hidup kita. Nilai hidup bukanlah sebuah produk jadi atau bawaan lahir, melainkan produk dari pengaruh didikan yang kita terima sejak kita masih kecil. Apa yang kita dapatkan sejak kita kecil, dari anak-anak, remaja, pemuda sampai kita dewasa, apa yang kita dapatkan itu terakumulasi dalam diri kita. Atau dengan kata lain, nilai hidup itu adalah apa yang kita terima, yang kita dapatkan, yang diteladankan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, entah orang tua, entah guru, entah tokoh agama, atau tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang diberkati dikasihi Tuhan, ayat referensi renungan kita pada pagi hari ini dari 1 Petrus 5 ayat 2 sampai ayat 3, untuk menggembalakan kawanan domba Allah secara tulus, sukarela, tidak mencari keuntungan melainkan menjadi teladan bagi mereka. Berbicara teladan, ibu bapak, saudara-saudara, apa yang harus diteladankan dalam kekristenan? Nilai hidup seperti apa yang harus ditampilkan oleh kekristenan? Kekristenan tentu menampilkan nilai hidup yang bersubstansi pada iman Kristen. Sumber pokok nilai hidup kekristenan adalah Yesus Kristus. Dan tentu yang akan menjadi warisan teladan yang akan kita sampaikan adalah nilai-nilai yang dibawa dan ditawarkan oleh Kristus. Apa saja nilai-nilai yang dibawa dan ditawarkan oleh Kristus itu? Kejujuran, kesetiaan, rendah hati, kebaikan, menghargai, mengasihi, melayani, memiliki rasa tanggung jawab, komitmen, kerja keras, murah hati,
taat, setia, membawa damai bukan merusak, membangun bukan meruntuhkan, dan masih banyak lagi ibu bapak saudara-saudara, nilai-nilai hidup yang dibawa oleh Kristus, yang ditawarkan oleh Kristus, diteladankan oleh Kristus kepada kita. Saudaraku yang diberkati dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita teladankan sebagai orang-orang Kristen? Yang pertama, sebagai pelayan Tuhan tentunya, mari firman Tuhan mengingatkan kita, layanilah, gembalakanlah jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita dengan cinta kasih yang tulus, tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih, tanpa melihat latar belakang. Jadi teladan yang baik bagi mereka dalam perkataan dan perbuatan. Sebagai orang tua, teladankan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, kasihi dan berlaku adil terhadap anak-anak kita, setia dan tekun dalam doa. Sebagai suami istri, mari saling setia, saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Mari jadi teladan dalam doa dan membaca firman Tuhan bagi anak-anak kita. Orang muda, mari jadi contoh dan baik, teladan yang baik bagi orang-orang muda yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi mereka dalam perkataan dan perbuatanmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebuah ilustrasi yang pernah saya dengar, seorang pendeta berkhotbah untuk berbagi. Ya, jemaat saudara-saudara, kita harus berbagi kepada sesama, kita harus mengasihi sesama. Ketika Pak Pendeta itu pulang ke rumah, dia kaget. Apa yang dia lihat? Ternyata hampir separuh isi rumahnya kosong. Televisi tidak ada lagi. Kemudian dia bertanya kepada anaknya, di mana benda-benda tersebut? Lalu anaknya bilang, saya sudah berikan kepada mereka yang membutuhkan. Pak Pendeta marah. Kenapa? Ya kan tadi Papa khotbah di gereja, katanya harus berbagi dan mengasihi. Jadi saya memberikan kepada yang membutuhkan. Apa kata Pak Pendeta? Itu untuk mereka, bukan untuk kita. Saudaraku yang diberkati dikasihi Tuhan, sangat mudah bagi kita untuk memberi nasihat, sangat gampang bagi kita untuk menyampaikan sesuatu, tapi dalam kenyataannya sangat sulit bagi kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, saudaraku, dalam keadaan dan situasi apapun pada saat ini, mari firman Tuhan mengingatkan kita, jadilah teladan. Jadi teladan sebagai pelayan, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai siapapun kita, pejabat, guru, pendeta, tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepada kita. Mari kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian kita menjadi berkat bagi mereka. Selamat menikmati hari ini, Ibu Bapak Saudara. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Jadilah teladan dalam kehidupanmu bagi orang-orang yang ada di sekitar di hari ini. Terpujilah Kristus, amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala yang baik bagi kami. Engkau mencari dan menyelamatkan kami menjadi kawanan-Mu. Bimbinglah kami hari ini agar hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Biarlah nilai-nilai hidup yang daripada-Mu mampu kami teladankan dalam kata dan perilaku kami. Berkat-Mu kiranya menyertai seluruh jemaat Gemindo Nasaret, dari anak-anak sampai orang tua. Berkat-Mu juga kiranya menyertai pemirsa channel ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyambut berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejak-Mu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan nama-Mu,
memancarkan kasihmu di setiap langkah.